Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kaifa haluka sahabat Al-Bahjah TV dimanapun antum berada. Mudah-mudahan antum semua tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan tetap mendapat rahmat Allah jalla jalaluhu wa azamatuh. Sahabat Al-Bahjah TV, alhamdulillah pada kesempatan kali ini, antum semuanya bertemu lagi dengan kami Habib Hisham Al-Habsyi, tentunya dalam acara Ragam Sunnah Nabawi. Fa insyaallah selama 30 menit ke depan, kami akan menemani antum semuanya dengan berbagai penjelasan daripada sunnah-sunnah nabawiyah. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, kami persilakan kepada sahabat Al-Bahjah TV yang ingin bertanya, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, saya Dede ingin bertanya, apa hukuman bagi seseorang yang memutuskan tali silaturahmi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada sahabat Dede yang bertanya, apa hukuman bagi seseorang yang memutus tali silaturahmi? Ketahuilah bahwasanya silaturahmi adalah salah satu daripada perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana silah bermakna menyambung dan rahim bermakna kasih sayang. Artinya kita dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyambung tali persaudaraan di antara kita, sehingga kita saling mengasihi karena Allah jalla jalaluhu wa azamatuh. Di dalam Al-Quran awal surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusal. Dan mereka adalah orang-orang yasiluna yang mereka nyambung ma apa-apa amarallah yang telah diperintahkan Allah bihi dengannya ayyusal untuk disambung. Allah memerintahkan kita sebagai hambanya untuk terus menyambung tali silaturahmi di antara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-Rahimuna yarhamhumur Rahman. Orang-orang yang saling berkasih sayang, maka dia akan disayangi oleh Zat yang Maha Penyayang. Kalau Allah sudah sayang kepada kita, karena kita menjaga tali persaudaraan di antara kita, maka apapun yang kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentu akan langsung dikabulkan dan diijabah oleh Allah jalla jalaluhu wa azamatuh. Maka dikatakan musibah, celaka, apabila rasa kasih sayang telah hilang dalam hati kita, maka itu adalah musibah yang paling besar. Maka jangan sampai Allah hilangkan kasih sayang di dalam hati kita dan menjadi orang yang terkena celaka dan musibah dari Allah jalla jalaluhu wa azamatuh. Oleh karena itu, marilah saat ini kita fahami tentang apa saja hal-hal yang menjadi sebab putusnya tali silaturahmi. Yang pertama, orang yang memutus tali silaturahmi biasanya dia lupa akan pentingnya makna tali silaturahmi. Dia lupa bahwasanya menyambung silaturahmi adalah sebuah yang penting. Dia remehkan. Ada tamu datang ke rumahnya, tidak dia sambut, tidak dia sapa, tidak dia jamu. Maka ini orang adalah orang yang meremehkan makna silaturahmi. Ada keluarga datang bersilaturahmi ke rumah, dia tidak berikan senyumnya, dia tidak menyambutnya, maka orang ini sesungguhnya orang yang menjadi sebab kelak putusnya silaturahmi di antara keluarga dan sahabatnya. Kemudian ma'asyiral muslimin, sahabat Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada, yang kedua daripada penyebab tali silaturahmi putus adalah ini, di dalam hati, penyakit hati. Seseorang yang di dalam hatinya penuh dengan penyakit hati, maka dia akan cepat putus tali silaturahminya. Mulai dari di dalam hatinya ada sombong, ya, menolak kebenaran. Apabila dinasehati maka dia tidak akan menerimanya. Inilah ciri orang sombong. Hasud, dia tidak senang jika melihat orang lain senang, dan dia pun senang jika melihat orang lain susah. Maka orang ini orang hasud,
maka orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit-penyakit hati, maka dipastikan dia akan menjadi orang yang menjadi sebab kelak di keluarganya yang memecah belah di antara sesamanya. Rasulullah SAW senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'udzu birabbil falaq." Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah. Di akhir ayat Allah mengatakan min syarri hasidin idza hasada, dari seorang penghasut apabila dia sedang mendengki. Maka Nabi Muhammad berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibersihkan hatinya dari penyakit-penyakit hati. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang ketiga, penyebab putusnya tali silaturahmi adalah mengakhirkan daripada pembagian waris atau memakan harta hak waris keluarga. Maka orang yang demikian dia akan menjadi penyebab putusnya dan bubarnya, ributnya keluarga di antara mereka. Maka mari sama-sama kita menjaga tali silaturahmi di antara kita dengan cara yang pertama, hilangkan gengsi, mintalah maaf. Jangan sampai kita menjadi orang yang gengsi untuk meminta maaf duluan. Meminta maaf bukan menunjukkan bahwasanya adalah engkau orang yang salah, engkau orang yang kalah. Tapi meminta maaf adalah sebuah kemuliaan, dan yang memberi maaf adalah lebih utama daripada itu semua. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau maha pemaaf dan Engkau mencintai daripada kata maaf, maka maafkanlah kami semua. Yang kedua, daripada cara mempererat tali silaturahmi adalah berjabat tangan. Tentunya dengan berbagai syaratnya, dengan yang mahram. Jangan kau berjabat tangan dengan yang bukan mahram. Berjabat tangan dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, apabila seseorang berjabat tangan dengan saudaranya, maka Allah lunturkan dosa-dosa tangannya selama dia berjabat tangan dengan saudaranya. Maka berjabat tangan yang dengan cara yang benar, maka itu semua adalah hal-hal yang dapat mempererat tali silaturahmi di antara kita. Kemudian lebih daripada itu, yang terakhir adalah dengan cara hormati tamu dan tetangga. Maka sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia beriman akan hari kiamat, falyukrim dhaifah, maka muliakanlah tamunya. Dan barang siapa, kata Nabi, yang dia beriman kepada Allah dan hari kiamat, falyukrim jarah, muliakan jugalah tetangganya. Kenapa tetangga harus kita muliakan? Pepatah Arab mengatakan al-jar qabla dar, tetangga sebelum beli rumah. Maka kebiasaan orang-orang Arab, sebelum dia membeli rumah, dia lihat dulu lingkungan sekitarnya. Dia lihat dulu orang yang tinggal di sekitarnya, dan tetangga adalah menjadi pengaruh bagi kehidupan kita. Maka hormati tetangga, kemudian kita hormati tamu. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak menyambung tali silaturahmi. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengingatkan, laisal wasil bil mukafi, bukan termasuk orang yang menyambung tali silaturahmi. Bil mukafi adalah orang yang demukafi. Mukafi adalah dia membalas daripada apa yang diberikan oleh orang lain. Walakinnal wasil alladzi idza qata'at rahimah wasalaha. Akan tetapi penyambung tali silaturahmi yang apabila dia diputus hubungan dengannya, maka dia menjadi orang yang pertama berusaha untuk meminta maaf dan menyambungnya kembali. Maka penting kiranya kita menjaga tali silaturahmi, jangan sampai kita termasuk dari orang yang mendapatkan celaka dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.
AB Chicken merupakan usaha keumatan yang tersebar di beberapa kota di Indonesia. Hadir dengan nuansa dan pelayanan yang syar'i, sebagian keuntungan AB Chicken disalurkan untuk kepentingan dakwah. Keramahan, kenyamanan, dan kemudahan adalah bukti pelayanan terbaik untuk Anda. Nikmati sajian menu ayam yang lezat hanya di AB Chicken. AB Chicken, lezat ayamnya, berkah nikmatnya. Ahammiyatus siratin nabawiyyati fi fahmil Islam. Pentingnya mempelajari sejarah kenabian Nabi Muhammad SAW dalam memahami Islam. Dalam memahami Islam. Di masyarakat kita kan ada walimah khitan, ya kan, walimatus safar, haji. Itu sebenarnya ada sandarannya dari para ulama, khususnya madhab Imam Syafi'i dalam mendefinisikan tentang walimah, makanan yang hidangkan untuk sebuah kegembiraan. Nah, termasuk di dalamnya khususnya adalah pernikahan, dan asli memang untuk pernikahan. Sampai Nabi pernah memerintahkan. Agispen, toko cat terlengkap dan termurah di Majalengka. Menyediakan berbagai jenis cat dengan segala macam merek dan kualitas. Mulai dari cat mobil, cat besi, cat kayu, hingga cat tembok. Mau harga grosir dan ecer, semua bisa. Setiap keuntungan dari penjualan di toko Agispen disalurkan untuk infak dan sedekah. Percayakan urusan warna cat Anda pada kami. Agispen, toko cat serba ada. Persembahan dari Agis Group. Assalamualaikum Habib, saya Rahmat mau bertanya, bagaimana kesunahan kita ketika bangun tidur? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Kepada sahabat Rahmat yang bertanya bagaimana kesunahan setelah kita bangun dari tidur, maka ketahuilah bahwasanya ketika seseorang tidur, saat itu Nabi Muhammad SAW menceritakan sebuah kisah bahwasanya ketika seseorang tidur maka akan datang iblis kepadanya dan mengikat 3 tali yang sangat kuat di atas kepalanya. Sehingga barang siapa, kata Nabi, yang ketika dia bangun tidur membaca zikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu wa 'azamatuh, maka akan terlepaslah satu ikatannya. Kemudian apabila orang tersebut berwudu dengan sempurna, maka terlepaslah ikatan yang kedua. Dan apabila, kata Nabi, ia melakukan salat sunnah 2 rakaat, maka terlepas jugalah daripada ikatan yang terakhir dan ketiga. Maka barang siapa yang telah terlepas 3 ikatannya daripada apa yang diikat oleh iblis di malam hari, maka dia akan melewati hari itu dengan penuh semangat dan dengan penuh niat yang sangat luar biasa. Akan tetapi, kata Nabi, apabila seseorang masih tersisa di dirinya ikatan-ikatan tersebut, maka dia akan melewati harinya dalam keadaan lemah, dalam keadaan lemas, dan orang tersebut akan malas dalam ibadahnya. Ma'asyiral muslimin, sahabat Al-Bahjah TV, maka ketahuilah bahwasanya kita dianjurkan untuk berusaha. Ada usaha untuk bangun di awal waktu, sehingga kita tidak meninggalkan daripada sholat subuh atau mengakhirkannya sehingga keluar daripada waktu sholat. Ketika Nabi ditanya, ayyul a'mali afdal, amal apa yang paling afdal dan utama, maka Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktunya. Maka kita harus ada usaha
untuk bangun sebelum subuh berkumandang, sehingga kita tidak termasuk dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang-orang yang salat, mereka yang lalai daripada salatnya. Dan termasuk lalai salat adalah dia mengakhirkan salat dan dia tidak bangun di awal waktu. Maka ada usaha, di antaranya adalah tidur pagi-pagi, bada isya, mungkin jam 8, jam 9 udah tidur, akan berharap untuk dibangunkan oleh Allah di waktu subuhnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menunda-nunda sholat adalah termasuk daripada dosa yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita termasuk dari orang-orang tersebut yang dilalaikan oleh iblis la'natullah alaih. Ketika Nabi dikatakan kepada Nabi bahwa ada seseorang yang dia masih tertidur setelah subuh berkumandang, maka Nabi mengatakan sesungguhnya iblis telah kencing di telinganya. Maka jangan sampai telinga kita dikencingi oleh iblis laknatullah alaih, sehingga kita termasuk orang yang dibenci oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disunahkan juga setelah seseorang bangun daripada tidurnya, maka untuk memakai siwak atau sikat gigi untuk membersihkan giginya dan menyemangatkan hidupnya. Kemudian jangan lupa ketika bangun dari tidur, ia membaca doa yang dianjurkan oleh baginda Nabi. Di antaranya doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah zat ahyana, yang telah menghidupkanku, ba'dama amatana, setelah aku wafat mati, wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tempat kita kembali. Sesungguhnya tidur adalah kematian kecil bagi kita manusia, dan alhamdulillah Allah bangunkan lagi kita di pagi hari, maka itu adalah nikmat yang besar dari Allah Jalla Jalaluhu wa 'azamatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelahnya kita memakai baju yang menutup aurat, kemudian kita bersiap untuk masuk ke dalam kamar mandi, tentunya dengan adab-adabnya, di antaranya melangkah dengan kaki kiri dan masuk dengan membaca doa-doa yang telah diwiridkan. Dan dalam keadaan kita memakai sendal dan memakai penutup kepala, peci atau lain sebagainya. Kemudian untuk berwudu di kamar mandi tersebut atau di tempat khusus untuk berwudu, sehingga terlepaslah ikatan yang kedua dari apa yang diikat oleh iblis laknatullah alaih. Selanjutnya, setelah kita bersiap untuk melakukan sholat subuh, jangan lupa kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat fajar, karena 2 rakaat fajar afdal, lebih baik daripada dunia seisinya. Kemudian setelah sholat sunnah 2 fajar, dengan di rakaat pertama membaca surat Alam Nashrah setelah Al-Fatihah, dan di rakaat kedua membaca surat Al-Fil, Alam Tara setelah Al-Fatihah, maka orang tersebut akan dihindarkan dari penyakit baik penyakit batin atau penyakit zahir. Setelahnya kita membaca doa fajar yang telah mutawatir, yang telah ma'ruf di kalangan umat Islam. Selanjutnya jangan lupa untuk kita melakukan sholat subuh secara berjamaah, wabil khusus bagi laki-laki sholat di dalam masjid. Setelah sholat berjamaah, jangan lupa menutup daripada hal tersebut dengan pembacaan wirdul latif, doa yang telah ma'ruf karangan Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka itulah di antara adab-adab ketika kita bangun dari kita punya tidur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang sangat besar, dan janganlah kita termasuk orang yang tidak memberikan hak terhadap mata kita sendiri. Nabi mengatakan, janganlah engkau bergadang, karena bergadang
sahirul layal, itu adalah termasuk engkau menzalimi hakmu terhadap mata dirimu. Maka beri mata kita haknya, beri masing-masing anggota kita haknya, karena itu adalah termasuk daripada adab-adab ketika tidur. Ma'asyiral muslimin, sahabat Al-Bahjah TV dimanapun antum berada, maka mudah-mudahan Allah bangkitkan, Allah beri kita semangat di hari ini penuh keberkahan, penuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja, wallahu a'lam bishawab. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, teman-teman, apa kabar semuanya? Hari ini senang sekali bisa untuk menemani kawan-kawan semua bersama dengan Kak Jamal dalam kisah yang sangat istimewa. Nah, teman-teman, tahukah kalian kisah apa yang akan dihadirkan di pagi ini? Ini adalah kisah tentang Nabi Adam dan Siti Hawa. Sebab ini banyak sekali di lapangan yang salah menyebut alif, ba, ikut ke huruf ba, alif menjadi panjang padahal alif. Ma'asyiral muslimin, sahabat Al-Bahjah TV dimanapun antum berada, maka itulah kesimpulan kesunahan-kesunahan nabawiyah. Di antaranya adalah kesunahan ketika kita bersilaturahmi. Maka di antaranya adalah hilangkan gengsi, mintalah maaf, berjabat tangan, dan hormati tamu dan tetangga. Maka itu adalah di antara adab-adab bersilaturahmi. Mudah-mudahan Allah sambungkan hati di antara kita, dan pertemuan ini tidak hanya pertemuan jasad di antara kita, tetapi juga pertemuan hati di antara kita. Dan juga ada sunnah ketika bangun daripada tidur. Maka ketahuilah, ketika bangun tidur, usahakan kita bangun berpagi-pagi, sehingga kita tidak meninggalkan daripada jadwal-jadwal sholat. Dan juga setelah itu membaca doa dengan doa yang telah diriwayatkan, kemudian berwudu, dan juga sholat sunnah 2 rakaat, sehingga terlepaslah tali-tali ikatan iblis yang mengikat di badan kita yang kita tidak dapat melihatnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menghidupkan kita dalam keadaan beribadah dan dalam keadaan sehat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sahabat Al-Bahjah TV, tak terasa sudah 30 menit kami Al-Habib Hisham Al-Habsyi menemani antum semuanya dalam acara Ragam Sunnah Nabawi. Fa insyaallah kita akan ketemu lagi pada jam dan acara yang sama, tentunya masih di Ragam Sunnah Nabawi. Mudah-mudahan kita selalu dapat mempraktekkan kesunahan Nabi sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga kita termasuk daripada waliullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.